Boleh Bu, saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu, teman-teman semuanya. Eh, untuk siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk mendengarkan materi dari dosen tamu kita. Untuk waktu dan ruang Zoom, dipersilakan, Ibu. Pagi semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi critical appraisal ya sebagai bagian dari mata kuliah praktek keperawatan berbasis bukti atau berbasis fakta ya kalau saya nggak salah namanya. Ya, saya akan share screen dulu. Ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya Dr. Indah dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Ya, jadi saya bukan staf pengajar kita, tapi saya minta membantu mengajar khusus untuk topik ini. Uh, um, ada dua topik sebenarnya nanti yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah tentang critical appraisal dan nanti tentang systematic review. Nah, sebenarnya critical appraisal ini salah satu langkah ya dari suatu pendekatan yang disebut sebagai evidence based practice, praktek berbasis bukti. Ya, dan praktek berbasis bukti ini sebenarnya juga sudah diterapkan ya di berbagai macam profesi. Sebenarnya dulu sejarahnya mula-mula ini diperkenalkan oleh untuk kedokteran, dia namanya adalah evidence based medicine. Kemudian banyak profesi-profesi lain yang merasa bahwa mereka juga perlu menerapkan pendekatan ini, ya termasuk ada keperawatan, kemudian ada dokter gigi, dan banyak lagi ya fisioterapi, dan banyak lagi yang semuanya sepakat bahwa sebenarnya ini juga perlu diterapkan. Pendekatan ini juga perlu diterapkan untuk praktek mereka. Sehingga akhirnya namanya berkembang dari evidence-based medicine menjadi evidence-based practice. Ya. Dan semuanya sama sebenarnya kesepakatannya bahwa yang namanya evidence-based practice itu adalah suatu praktek di mana ketika kita mengambil keputusan, ya tentu yang keputusan terkait dengan pasien kita ya, jadi bukan keputusan yang lain. Keputusan terkait pasien kita itu kita harus berdasarkan atas bukti yang berasal dari riset-riset ya dan juga diintegrasikan dengan keterampilan klinis yang dimiliki dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh pasien. Saya meminta yang suaranya bocor bisa di mute ya. Jadi sebagai suatu pendekatan ya atau suatu proses ya evidence based practice ini ada langkah-langkah yang sudah dianggap suatu langkah yang baku ya. Jadi langkahnya kita mengenal di sini ada 5, dari mulai menyusun pertanyaan, kemudian menelusuri bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian setelah kita memperoleh literatur yang kita anggap sebagai bukti, kita harus melakukan penilaian kritis ya untuk menilai kebenaran dan manfaat dari bukti tersebut. Setelah itu kita langkah berikutnya adalah menerapkan ya hasil yang kita peroleh dari penelusuran literatur itu yang memang tentunya sudah terbukti benar dan bermanfaat tadi ya. Dan baru kemudian di akhir kita melakukan penilaian terhadap atau evaluasi terhadap efektivitas proses yang dijalankan.
Nah, kenapa sih perlu kita perlu melakukan critical appraisal? Ya, kita seringkali memangnya kalau saya sering banyak yang mengajukan pertanyaan ya, bukannya kalau dia sudah dipublikasi di jurnal itu artinya udah bagus ya? Bukannya kalau kita juga mungkin pernah dengar beberapa saat yang lalu ada film gitu ya, yang film pendek gitu yang terus menunjukkan bahwa ini nih ada di internet nih, berarti benar dong karena ini ada di internet. Nah, sama nih gitu ya, semua literatur yang kita temukan udah publish di jurnal, kenapa kok kita masih perlu lakukan assessment lagi? Ya, karena memang eh, belum tentu yang sudah dipublikasi di jurnal itu memang eh, benar ya. Jadi mungkin teman-teman eh, nggak percaya, gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Apalagi di era sekarang, di mana kita itu eh, bisa membuat media sendiri, ya, bikin jurnal sendiri, ya, dan walaupun mungkin jurnalnya pun sudah baik, ya seringkali juga ada saja gitu ya yang perlu kita telaah kembali, ya karena bisa saja penelitiannya memang beragam dari sisi metode, dari sisi hasil, dan dari sisi cara menyajikannya. Ya, sehingga kita perlu melihat, mengakses seberapa relevan penelitian yang kita baca ini dan tentu saja seberapa bisa dipercaya. Ya, sekarang ini jurnal tuh tambah banyak ya, dan semakin hari semakin banyak tuh artikel yang dipublikasi ya. Dan banyak sekali ternyata literatur-literatur yang walaupun sudah dipublikasi di jurnal yang ternyata ada kesalahannya, ada kekurangan ya, melakukan kesalahan ya, bahkan katanya di jurnal-jurnal Ini yang kata siapa? Kok TBM? di jurnal di jurnal-jurnal yang bahkan juga sudah terpercaya ya, itu juga eh, nggak nggak menjamin bahwa eh, informasinya itu benar, yang disajikan itu benar. Jadi tentu itu sebabnya kenapa kita harus selalu melihat kembali bahwa apa yang kita baca itu harus kita nilai kembali. Ya, dan tentu saja kita juga selain itu nggak semua hasil penelitian itu bisa langsung diterapkan ke pasien kita ya, ya karena berbagai macam alasan ya. Dan kemudian juga eh, kita tentu sebagai seorang dokter, sebagai seorang eh, petugas kesehatan ya, kita juga punya waktu yang terbatas. Sehingga kita tentu saja harus memfokuskan pada literatur-literatur yang memang eh, paling membawa manfaat untuk mendukung praktek. Ya. Em, nah, secara umum mungkin teman-teman juga sudah ketahui ini ya. Satu laporan penelitian itu biasanya sudah ada standar formatnya, ya. Sudah ada format yang memang sudah standar, bisa dilihat seragam lah di setiap jurnal. Jurnal apapun, ya baik itu jurnal kedokteran, jurnal keperawatan, dan jurnal profesi-profesi kesehatan lain, ya, rata-rata um, formatnya seragam, yaitu terdiri dari introduction, methods, results, dan discussion. Ya, dalam introduction itu pertama um, kita menjelaskan apa sih kita melakukan penelitian ini. Ya, setelah itu di dalam methods dijelaskan apa yang saya lakukan di dalam penelitian ini. Dan di result kita menyajikan temuan yang kita peroleh dari penelitian ini. Dan setelah itu di diskusi kita membahas maknanya.
Ya, oke. Ya, dan secara logika saja sebenarnya kita dari awal juga harus melihat nih nyambung nggak ya gitu antara judul, kemudian pertanyaan penelitian dan juga hipotesisnya dengan metode dan dengan kesimpulan. Itu yang kita perlu lihat pertama sebelum kita melihat lebih detail ya antara judul dengan pertanyaan penelitian dan metode dan kesimpulannya itu nyambung nggak? Kita bilang atau kita ada benang merahnya nggak? Ya, nah, itu yang pertama-tama. Dan ini kita pakai logika. Kalau kita sudah biasa sering membaca jurnal ya, atau sering membaca lah, tentunya ada pakai logika biasa kita mestinya sudah bisa menangkap. Ya, tapi terus kemudian ada lagi yang perlu dilihat lebih dalam ya dari mulai uh, validity ya ini seringkali disingkat jadi VIA ya validity, importance dan applicability. Jadi yang pertama kita lihat apakah penelitiannya valid ya dan kemudian yang kedua apakah hasil yang disajikan itu penting secara klinis, artinya bermanfaat buat pasien kita ya. Dan yang ketiga adalah applicability, yaitu kita melihat setelah kita yakin bahwa penelitiannya valid dan hasilnya penting, bisa nggak diterapkan buat pasien kita. Ini yang harus kita lihat untuk setiap literatur yang kita peroleh. Ya. Nah, jadi kenapa sih tadi balik lagi ya, buat kita apa sih yang kita lakukan ketika kita melakukan yang disebut sebagai critical appraisal itu ngapain? Ya. Jadi tadi untuk melihat apakah literatur yang kita jadikan sumber informasi ini bisa dipercaya atau tidak, dan apakah halnya penting dan bisa diterapkan buat pasien kita. Ya, jadi intinya itu. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan ini bisa dipercaya apa enggak? Tentu saja kita melihat dari bagaimana penelitian itu dilakukan, yang tentu saja dijelaskan di bagian metodologi, bagian metode, dan nanti juga sebagian tentu disajikan melalui hasil. Ya, untuk melihat seberapa penting, ya kita melihat dari hasil dan kita menggunakan penilaian klinis kita. Ya, seberapa penting sih hasilnya? Seberapa besar nih perbedaan yang terjadi? Ya, baru setelah kita melihat secara klinis, kita lihat statistik. Jadi nggak statistik dulu. Pokoknya kita cari yang bermakna itu udah pasti important. Enggak juga. Clinical importance dulu, baru statistical significant. Ya, nah kemudian untuk melihat sejauh mana hasil ini bisa diterapkan ke pasien kita, ya kita harus melihat, menilai apakah pasien kita ini uh, sama ya dengan pasien pada penelitian. Sejauh mana pasien kita itu sama, mirip, kemiripan dengan pasien pada penelitian. Nah, setiap penelitian itu kan pasti kita punya populasi ya. Nah, setiap penelitian yang kita lakukan itu kan nantinya diharapkan hasilnya bisa diterapkan atau bisa menggambarkan hasil di populasi. Populasinya populasi yang menjadi target penelitian kita. Misalnya kita bikin penelitian tentang hipertensi, ya populasinya adalah orang-orang yang mengalami hipertensi. Kita membuat penelitian tentang stunting. Tentu targetnya adalah mereka yang mengalami stunting di kalau bisa di dunia ya atau paling nggak di negara kita. Itulah yang disebut sebagai populasi target ya. Dan kemudian tadi bisa dari sisi demografisnya di ya ada di Indonesia misalnya, atau dari sisi klinis. Di kondisi klinisnya stunting, hipertensi, atau mungkin demensia ya dan sebagainya. Ya, masalah mental dan sebagainya. Nah, tapi
kita kan nggak mungkin mengambil data pada semua orang yang mengalami hipertensi atau semua orang yang mengalami apa namanya demensia atau semua orang yang mengalami stunting, semua anak yang mengalami stunting misalnya gitu. Nggak mungkin kita bikin penelitian seperti itu. Oleh karena itu, kita nantinya mencari populasi yang bisa kita akses ya dari populasi target itu. Jadi kita nggak mungkin meneliti semua anak dengan stunting. Karena itu kita mencari anak stunting yang kumpulan anak stunting yang bisa kita akses, baik dari sisi tempat ya, kemudian juga dari sisi waktu. Ya misalnya ya kita menelitinya kan mau mulainya sekarang. Berarti ya orang-orang yang bisa kita temui saat ini misalnya. Atau saat waktu penelitian nanti. Ya tempatnya ya mungkin saya teman-teman di sini kerjanya lihat kan ada yang kerja di RSCM misalnya gitu. Ya, mungkin penelitiannya pengennya di RSCM. Ada yang kerjanya di rumah sakit yang lain mungkin. Ya, mungkin juga akan mengambil pasien di rumah sakitnya masing-masing, atau di klinik, atau di puskesmas, atau yang lain. Ya. Nah, tapi tetap saja, ya misalnya, dari yang bisa kita akses itu, kita tetap mungkin nggak bisa mengambil semuanya. Misalnya, kalau tadi mau meneliti hipertensi, karena penelitian kita nanti mulai berlangsungnya di bulan Mei sampai Desember, ya kita kan artinya hanya bisa mengakses mereka yang di bulan Mei sampai Desember. Dan kemudian setelah itu juga mungkin dari bulan Mei sampai Desember bisa banyak banget. Kalau kita misalnya bicara di RSCM aja, mungkin ada ribuan pasien hipertensi dalam setahun, dalam setengah tahun. Kita nggak mungkin meneliti semuanya. Nah, itu kita akan mengambil sampel. Ini yang kita sebut sebagai sampel yang jadi kita tuju ya, intended sample. Nah, dari intended sample yang kita akan ambil, ternyata kita kan buat kriteria gitu ya. Dia adalah misalnya tadi pasien dewasa, hipertensinya belum ada komplikasi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita jadikan target ya, jadikan rencana untuk akan diambil sampelnya. Nah, setelah itu mungkin dari sebagian atau semua yang kita rencanakan, misalnya kita bikin undangan, kita tawarkan untuk ikut penelitian. Sebagian ada yang mungkin nggak mau ikut penelitian. Sebagian ada yang mau ikut tapi terus di tengah jalan dia, oh nggak jadi deh. Ya, sebagian mungkin datang baru sekali terus nggak balik lagi. Ya, dengan berbagai alasan itu akhirnya kita ya di akhir jumlah subjek aktual kita ya mungkin nggak sebesar intended sample. Nah, jadi penelitian kita akhirnya hanya bisa dilakukan pada subjek ini ya yang aktualnya. Tapi kita kan pengennya nanti walaupun kita menelitinya pada sejumlah subjek yang masuk dalam penelitian kita, nantinya kita harapkan hasil penelitian kita itu bisa menjawab permasalahan di populasi target. Ya, kan nggak mungkin. Misalnya kita meneliti 100 orang pasien diabetes di RSCM, gitu. Kan kita nggak hanya mencari jawaban untuk 100 pasien itu, kita harapkan dengan meneliti pada 100 pasien diabetes di RSCM, kita bisa nantinya menyelesaikan permasalahan seluruh orang dengan diabetes. Ya gitu. Jadi target populasinya kan yang akan menjadi target dari hasil penelitian kita ini. Karena itu ya kita harus menjamin bahwa aktual study subject, orang-orang yang memang benar-benar ikut penelitian kita itu adalah mewakili dari sampel yang memang sudah diinginkan. Ya. Dan sampel yang sudah diinginkan, kita yakin nih harus mewakili populasi yang bisa diakses. Ya. Dan populasi yang bisa diakses juga harus mewakili populasi target. Nah ini, jadi prinsip dari kita menilai validity itu adalah kita menjamin bahwa
sampel yang kita ambil, yang ikut penelitian kita itu nantinya bisa menjawab permasalahan populasi. Karena apa? Orang-orang yang memanfaatkan hasil ini kan dia nggak ikut penelitian, nggak semuanya ikut penelitian, banyak yang nggak ikut penelitian. Nah, jadi mereka yang ikut penelitian kita harus memang punya kondisi yang mewakili populasi target. Sehingga inilah langkah-langkah yang harus kita jamin untuk menjamin keterwakilan tadi. Dan ini yang kita sebut sebagai validitas. Nah, teman-teman tentu sudah belajar ya mengenai berbagai desain penelitian. Ya, desain penelitian ini kenapa ada macam-macam? Karena memang mereka digunakan untuk mereka punya setiap desain itu punya ininya sendiri, manfaatnya sendiri, gitu ya. Nah, jadi kenapa ada desain cohort, kenapa ada desain randomized trial, kenapa ada desain kasus kontrol, kenapa ada desain cross-sectional misalnya. Semua desain itu sebenarnya nggak satu lebih baik dari yang lain, tapi dia punya manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang masalahnya seringkali kita pengennya jawab apa, kita pakai desain yang nggak sesuai. Kalau kayak begitu, makanya jadi desainnya kita anggap lemah tuh karena dia tidak sesuai untuk menjawab pertanyaan klinis, pertanyaan penelitian kita. Nah, untuk umumnya ya, untuk pertanyaan tergantung pertanyaan penelitian ya, pada studi yang mengenai umumnya ya kita lihat bahwa studi desain yang paling kuat itu adalah kalau dia merupakan kumpulan dari literatur, dari penelitian-penelitian. Ya, itu yang kita kenal namanya systematic review atau meta-analisis. Ini nanti kuliahnya berikutnya ya. Terus kemudian yang di bawahnya tentu adalah studi yang memang original. Ya, original kalau dia desainnya terapi atau penelitiannya itu tujuannya untuk terapi, itu desain yang terbaik adalah RCT. Ya, di bawah dari RCT adalah studi cohort yang ada kontrolnya. Kemudian di bawahnya lagi adalah kasus kontrol atau patient control dan seterusnya. Ya. Tapi tergantung tadi pertanyaan yang ingin dijawab. Kalau misalnya pertanyaannya ingin menjawab mengenai fenomena atau permasalahan, ya kita perlu penelitian yang sifatnya observasional. Contohnya nih misalnya kita ingin tahu kenapa orang-orang itu tidak mau pakai masker. Ya, tentu kita harus untuk menjawab pertanyaan itu kita harus harus menanya atau melakukan observasi ya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan kita mungkin bertanya ya kepada orang-orang itu yang disebut sebagai studi kualitatif. Setelah itu kalau pertanyaan kita adalah seberapa banyak sih kejadiannya atau seberapa sering kejadiannya, itu studinya tentang frekuensi ya kita lakukan biasanya studi cross seksional ya atau studi kita lakukan survei. Kalau pertanyaannya adalah siapa orang yang mengalami permasalahan, ya itu pertanyaan tentang diagnosis ya, dan kita lakukan studi desainnya adalah cross seksional dengan pembanding ya gold standard. Kalau pertanyaannya adalah siapa yang akan mengalami permasalahan ini, ya kita itu adalah pertanyaan tentang prognosis, maka desain studi yang terbaik adalah studi yang menggunakan follow up ya bersifat prospektif. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalahnya, ya itu adalah studi intervensi atau studi terapi dengan desain yang terbaik adalah randomized control trial. Nah, jadi setiap desain itu ada manfaatnya masing-masing, ya. Nah, ini. Jadi kalau untuk terapi yang paling baik RCT, yang lain-lain itu di bawahnya. Diagnosis cross seksional yang terbaik, ya. Etiologi juga
yang terbaik RCT, yang lain-lain di bawahnya. Prognosis juga RCT bisa ya, tapi kan seringkali kita nggak bisa melakukan RCT sehingga akhirnya kita melihat yang lebih baik, yang terbaik akhirnya mau nggak mau kohort. Bisa etiologi juga gitu. Nah, tapi di atasnya lagi ada ya. Tadi kan dari desain yang original. Sebenarnya yang lebih baik adalah kalau ada systematic review dari desain-desain tersebut, studi-studi original tersebut. Nah, kita melihat bahwa di sini ya, kalau kita mencari literatur itu ada tingkatannya. Tingkatannya kita melihat bahwa systematic review itu memang yang paling atas. Ya, yang paling dan yang teratas adalah systematic review yang dihasilkan oleh Cochrane. Yang lain-lain tapi dia tetap systematic review itu yang teratas. Kemudian yang lainnya, yang original study ada di bawahnya. Ya, dalam arti kita menilai bahwa yang makin ke atas itu validitasnya makin baik, ya makin bisa dipercaya. Sementara kalau yang ke bawah, bukan berarti yang di bawah tuh semuanya nggak valid ya, tapi yang di bawah tuh artinya kita harus lebih teliti ya dalam menilai validitasnya. Ya nih, jadi makin ke atas tingkat kekuatannya untuk membuktikan suatu penyebab itu makin, sebab hubungan sebab akibat itu makin tinggi ya, dan dia juga makin valid ya. Kalau kita makin ke bawah kita harus lebih banyak ya, harus lebih teliti nih dalam melakukan critical appraisal ya. Nah, kemudian juga dalam EBM itu adalah evidence based practice, kita tadi karena ada tingkatan evidence, tingkatan bukti, maka ada yang namanya level of evidence. Ya, ini dari Oxford ya, level of evidence-nya ya, dimulai dari kalau tadi permasalahannya adalah tentang seberapa sering, maka yang paling tinggi levelnya level 1 nih yang paling tinggi ya. Jadi jangan salah, level 5 itu yang paling rendah. Level 1 itu adalah berasal dari survei tentunya. Kalau untuk seberapa sering. Untuk diagnosis, yang paling tinggi adalah systematic review dari cross-sectional. Yang berikutnya adalah cross-sectionalnya. Ya, prognosis, ini systematic review dari cohort. Untuk intervensi, systematic review dari randomized control trial. Untuk HAM adalah dari systematic review dari randomized trial atau dari case control. Ya, untuk HAM yang jarang, ya dari RCT juga tetap, atau jadi trial yang nggak ada pembanding ya. Jadi terus kemudian untuk screening juga tetap randomized trial, systematic review dari randomized trial. Ya, ini saya nggak akan jelasin ya, teman-teman bisa baca sendiri. Asumsi saya teman-teman sudah mendapat kuliah khusus untuk masing-masing desain ini. Tapi kalau nanti mau dibaca silahkan. Nah, jadi bagaimana kita menentukan bias, tadi menentukan validitas ya. Jadi validitas itu menggambarkan seberapa bagus upaya peneliti untuk mengendalikan bias. Ya, kalau dia makin valid berarti tingkat biasnya makin kecil. Yang upaya peneliti untuk mengendalikan biasnya itu semakin bagus gitu ya, sehingga biasnya kecil. Ya, jadi dan ini ditentukan oleh apa? Pertama tentu ditentukan oleh desain penelitiannya, kemudian tentukan juga oleh seberapa komplit follow up-nya. Tadi kalau tadi kita penelitian terus ada yang hilang, ada yang nggak balik, ada yang nggak mau ikut lagi, itu mempengaruhi completeness of follow up. Jadi bisa timbul selection bias. Juga dipengaruhi oleh bagaimana memilih pasien. Misalnya seberapa cara memilih pasien yang bagaimana bisa mewakili dari populasi targetnya. Ya, karena kalau nggak mewakili itu namanya selection bias. Terus information bias terkait dengan pemeriksaannya, pengukurannya. Apakah ada blinding, apakah ada standarisasi, ya. Dan kemudian bagaimana si peneliti melakukan pengendalian terhadap faktor perancu.
Ya, untuk studi terapi bisa melalui stratifikasi, jadi melalui desain, melalui randomisasi, ya, dan juga ini makanya pertanyaannya tergantung dari tipe pertanyaannya tadi, apakah itu diagnosis, terapi, prognosis, atau etiologi. Nah, yang bisa salah satu pendekatan yang bisa digunakan banyak sih ini lain, tapi yang tersering ya yang yang jelas yang saya belajar sih itu ya. Kita pakainya ini tadi rekrutmen, allocation, maintenance, measurement. Jadi yang harus kita lihat nih akronimnya, dan apakah measurement-nya itu blinded dan objektif. Nah, itu tadi untuk melihat validitas. Ya, untuk melihat important, ya kita pertama harus membedakan dulu antara apakah ini clinically important dengan yang significant statistik ya. Jadi kalau lihat importance itu nggak melulu lihat hasil yang pokoknya ini signifikan gitu. Nih, saya tahu sih sering kalau bikin penelitian gitu, saya teman-teman kayaknya mencari kalau hasil menginginkan hasil yang signifikan. Padahal nggak selalu. Bisa aja kita misalnya hanya mau membuktikan bahwa ini sama baiknya. Kalau sama baiknya nggak perlu hasil yang statistik signifikan. Ya. Nah, ini mungkin saya akan mengenalkan kembali ya. Semoga harapannya sih teman-teman udah cukup tahu ya. Jadi statistical significant itu sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel. Itu makanya kenapa ada penghitungan jumlah sampel minimal. Karena kalau kurang dari itu, takutnya nanti hasilnya nggak signifikan. Itu ya. Jadi semakin besar sampel, semakin baik kita bisa membedakan. Jadi gini, kalau sampelnya makin besar, perbedaan yang terkecil pun, perbedaan yang sangat kecil pun bisa menjadi terdeteksi sebagai signifikan secara statistik. Ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Kalau walaupun perbedaan saya mau melihat seberapa baik suatu obat itu menurunkan kadar kolesterol ya. Terus obat itu bisa menurunkan kadar kolesterol 3 mg. Nah, 3 mg itu kan kecil ya sebenarnya. Tapi kalau jumlah sampelnya misalnya 10.000, bisa saja terdeteksi sebagai signifikan. Ya. Sementara kalau jumlah sampelnya kecil, walaupun perbedaannya besar, bisa saja tidak terdeteksi signifikan. Jadi misalnya ini, karena walaupun ada perbedaan 30%, jadi yang satu lebih banyak 30% yang sembuh dibanding yang kelompok yang nggak mendapat terapi misalnya. Karena jumlah subjeknya itu sedikit, ya misalnya cuma 10, akhirnya dapat P yang nggak signifikan. Jadi itu kenapa teman-teman jangan cuma ngelihat signifikan apa nggak signifikan, tapi juga lihat seberapa besar sih perbedaannya. Apakah perbedaan ini penting secara klinis? Ya, ini contoh ya. Ada satu penelitian mau melihat efek obat kolesterol. Ya, pasien dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang satu menerima terapi yang sudah biasa diberikan, terapi standar. Satu lagi mau diberikan terapi yang baru. Pada awal penelitian semua diukur tekanan darahnya ratanya 300. Kolesterolnya ya. Ratanya 300. Di akhir penelitian mereka mendapat masing-masing kelompok mendapat obat sesuai kelompoknya. Di akhir penelitian standar treatment turun dari tadinya 300 jadi 200. Yang terapi baru turun dari 300 jadi 197. Ya, kan ada perbedaan nih. Yang satu sama-sama turun, tapi yang satu 200, yang satu 197. Nah, perbedaannya tapi jadinya ternyata kita melihat di sini ada perbedaan sebesar 3 ya, 3 mg per desiliter. Nah, secara klinis perbedaan 3 mg per desiliter itu kan nggak penting ya. Masa nurunin kolesterol terus cuma turunnya bedanya cuma 3 mg.
Ya, tapi karena jumlah sampelnya banyak tadi ya, maka bisa saja kita mendeteksi nilai P yang sangat kita bilangnya sangat bermakna nih ya, karena kurang dari 0,001. Jadi kita bilang, oh ini bagus nih obatnya nih, karena bisa menurunkan secara signifikan. Sementara mungkin ada terapi lain ya, ketika dia sebelumnya diberikan terapi yang sebelumnya itu semuanya nggak ada yang sembuh. Ya. Sementara ada obat baru nih yang ditawarkan, dan ternyata obat tersebut bisa memberikan kesembuhan pada 3 orang dari 10 orang pasien yang diberikan obat tersebut. Sehingga angka kesembuhannya 30%. Ya. Karena sampelnya sangat kecil, akhirnya dikatakan nilai P-nya tidak ada perbedaan bermakna. Itu padahal yang tadinya 10-10-nya meninggal, gak ada yang sembuh. Sementara sekarang dengan diberi obat ada 3 dari 10. Lumayan kan? Tapi ya karena kecil sampelnya, jadi secara statistik tidak signifikan. Kalau kita hanya mengandalkan statistical signifikan, ya kita akan menolak obat ini. Padahal kan banyak pasien yang kita berharap misalnya ada pasien yang bisa mendapat manfaat dari obat ini. Oke, nah nah kemudian yang sering juga, kesalahan yang sering juga saya lihat ya, kalau saya lagi jadi reviewer penelitian tuh, misalnya seperti ini, pertanyaan penelitiannya adalah ingin mencari korelasi antara lingkar perut dengan kadar kolesterol. Ya, kemudian dibuatlah penelitian konveksional, semua orang diukur lingkar perutnya dan diukur kadar kolesterolnya. Kemudian didapat hasil nilai R-nya adalah 0,16 dengan nilai P-nya 0,02. Dan kemudian peneliti menyimpulkan terdapat korelasi signifikan antara lingkar perut dengan kolesterol, kadar kolesterol. Ada komentar nggak di teman-teman? Silakan. Setuju nggak dengan hasil ini, dengan kesimpulan ini? Silakan beri komentar ya, supaya nggak ngantuk, nanti cuma dengerin saya ngantuk. Izin, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau kita lihat dari p-value-nya memang signifikan, kurang dari 0,05. Tetapi kalau kita lihat dari R-nya itu kan dia 0,16. Itu di weak or no correlation. Jadi sebenarnya korelasinya lemah atau bahkan tidak ada korelasi seperti itu. Jadi kesimpulan kita apa nih, Bu Eva? Ya mungkin tergantung ya Bu, kalau kita lihat secara statistik dari p-value-nya ya memang signifikan, tapi kalau kita lihat dari nilai R-nya itu tidak ada korelasi. Seperti itu Bu. Ya, tadi yang saya bilang ya, kan yang mau kita cari kan dari korelasi itu nilai R ya. Dan nilai R itu yang kita harus gunakan dulu. R-nya kan 0,16, artinya R-nya itu katakan nggak ada korelasi, lemah, korelasinya lemah. Dan dengan nilai, betul bahwa ini signifikan, bahwa nilai korelasi yang lemah ini, gitu ya. Apa sih artinya signifikan gitu ya? Teman-teman perlu tahu lagi nih, belajar statistiknya dulu. Apa yang namanya signifikan itu adalah bahwa hasil yang diamati dari penelitian ini itu kemungkinan terjadi karena peluang itu kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%.
Artinya kemungkinan hasil yang kita amati terjadi karena peluang itu sangat kecil. Karena tadi apa namanya dengan batasnya yang dibilang kecil tuh 5% gitu ya. Jadi kalau kurang dari 5% tuh terjadi kemungkinan hasilnya terjadi karena peluang itu sangat kecil. Sehingga kita bisa bilang bahwa hasil ini benar. Jadi memang nggak ada korelasi gitu. Jadi yang harus kita baca seperti itu. Ya, jadi harus kita lihat dulu ya bahwa tidak ada korelasi antara lingkar perut dengan kolesterol. Dan nilai P-nya tadi menunjukkan bahwa kemungkinan hasil ini terjadi karena peluang adalah 2% atau karena P-nya kan 0,02. Artinya sangat kecil. Artinya bahwa ya hasilnya memang benar begitu. Gitu bacanya. Ya, jadi nilai P itu artinya itu kok. Ya, kalau kita lihat ada perbedaan, nah tadi perbedaan kolesterolnya 3%, tadi 3 miligram. Ya, emang hasilnya segitu dan kemungkinan terjadi karena peluang itu sangat kecil, 0,00000 berapa tadi itu. Gitu artinya. Ya, jadi jangan hanya memburu p-value tanpa tahu artinya apa. Ya. Dan setelah importance, kita melihat relevance, applicability-nya, sejauh mana hasil penelitian ini bisa diterapkan ke pasien kita. Ya, kita harus melihatnya seberapa mirip nih pasien kita nih yang akan nantinya mendapat menggunakan hasil penelitian ini dengan pasien di penelitian. Ya, semakin mirip tentu semakin sesuai untuk diterapkan. Ya, karena kalau misalnya pasiennya beda, ya kan mungkin untuk kita terapkan hasil penelitiannya jadinya nggak sesuai. Ya, kita berpikirnya secara sederhananya adalah berpikirnya kayak gini, jangan selalu bawa mikir ya itu kan kita kan nanti mau nerapinnya di apa namanya di Ternate gitu. Sementara ini penelitiannya dilakukannya di Singapura, ya beda dong. Gitu ya. Harus berpikirnya tapi nggak seperti itu ya. Berpikirnya tetap harus karena bukan hanya tempat yang harus kita lihat gitu, tapi kita lihat kira-kira kalau pasien kita nih tinggalnya di dekat tempat penelitian itu, dia akan bisa jadi subjek penelitian ini nggak? Ya, jadi kalau ternyata kita pikir bisa, ya artinya hanya karena beda tempat tinggalnya aja jadi dia nggak ikut jadi subjek penelitian. Kalau misalnya dia tinggalnya di sana, ternyata dia harusnya bisa direkrut, ya artinya dia bisa menerima hasil penelitian ini. Ya, nah ini adalah untuk seperti tadi saya sudah sampaikan, critical appraisal untuk masing-masing pertanyaan penelitian itu beda yang harus ditanya. Nah ini kalau RCT yang kita tanya adalah karena namanya RCT itu kan randomized control trial, pertanyaan validitasnya mulai dari apakah bagaimana cara randomisasinya, ya terus kemudian apakah subjeknya sebanding, ya apakah semua subjek mendapat perlakuan yang sama, ya dan seterusnya kalau untuk RCT. Dan kemudian untuk menilai importance kita membandingkan tadi kan mau lihat pada yang mendapat terapi berapa banyak nih yang mengalami outcome, pada yang kelompok kontrol berapa banyak yang mengalami outcome, dan itu kita bandingkan sebagai relative risk reduction, absolute risk reduction, dan number needed to treat. Kemudian untuk applicability kita melihat ya tadi seberapa mirip sih pasien kita dengan pasien di penelitian tersebut. Ya, kalau nggak terlalu mirip, ya mungkin kita harus sesuaikan dengan menghitung lagi. Menghitung berapa faktor kesamaannya nih. Kalau kesamaannya 80%, berarti misalnya kita harus hitung lagi hasil yang diperoleh di penelitian ini disesuaikan dengan tingkat kesamaan pasien kita. Untuk studi diagnosis, kita melihat apakah ada perbandingan dengan gold standard, ya apakah subjek yang ikut itu memang sesuai dengan subjek yang
yang ada di praktek yang sebenarnya, ya, dan apakah gold standard itu diterapkan ke semua subjek. Dan untuk menilai importance studi diagnostik, kita biasanya menghitung sensitivitas, spesifisitas, positive predictive value, dan negative predictive value, serta likelihood ratio. Untuk applicability sama ya, seberapa mirip pasien kita dengan pasien penelitian, terus apakah uji diagnostik, nanti tesnya yang pemeriksaan diagnostiknya itu ada nggak di tempat kita, bisa diterima masyarakat nggak, dan apakah bisa dibayar, bisa dibeli ya, gitu ya. Terus kemudian apakah hasilnya nanti akan membantu mengobat memberikan manfaat bagi pasien kita. Untuk studi kohort ya juga ada pertanyaan yang harus dijawab untuk menilai validitas. Misalnya apakah semua orang mulai di tahap yang sama? Apakah waktu follow up-nya itu cukup lama dan apakah seberapa komplit si subjeknya di akhir penelitian? Ya, apakah kemudian juga diterapkan pemeriksaan blinding? Ya, apakah ada validasi di kelompok yang lain? Apakah ada subgroup analisis? Ya, untuk kohort, maka yang dihitung adalah relative risk dan confidence interval untuk menilai importance. Jadi kalau kita dapat relative risk-nya lebih dari 1, kita menilai bahwa exposure ini adalah faktor risiko. Kalau relative risk-nya kurang dari 1, maka dia adalah faktor protektif. Dan kalau 1 ya artinya bukan faktor risiko. Ya, untuk applicability tadi untuk cohort ya sama ya, kita melihat similarity dan apakah tadi penerapan, kalau kita terapkan buktinya apakah bisa mempengaruhi perawatan yang diterima oleh pasien kita, hasil ya dari perawatan. Case control ya, bagaimana pemilihan kelompok pasien, bagaimana pemilihan kelompok kontrol, dan apakah juga sudah mengendalikan recall bias. Ya, untuk case control maka penilaian importance-nya adalah dengan menghitung odds ratio dan confidence interval. Dengan tadi kesimpulannya kalau odds ratio lebih dari 1, jadi dia adalah faktor risiko, kurang dari 1 faktor protektif, dan sama dengan 1 adalah bukan faktor risiko. Ya, applicability yang dinilai tetap sama ya. Nah, jadi untuk critical appraisal itu kita ingin mengidentifikasi penelitian-penelitian yang nantinya paling relevan dan paling valid. Tentunya dari berbagai informasi yang kita peroleh, kita ingin mendapatkan bukti yang paling relevan dan paling valid. Ya, makanya tadi dengan langkah-langkah seperti itu. Nah, jadi dalam hari ini, dalam sesi ini saya hanya akan membahas mengenai penilaian tadi validitasnya ya, nggak mau melihat bagaimana cara mencarinya karena itu saya kira udah ada kuliahnya. Jadi di akhir kesimpulannya faktor praktek berbasis bukti itu adalah kita menggabungkan kemampuan klinis yang diperoleh ya dari teman-teman kan sebagai nurse ya, semua masing-masing sudah belajar pendekatan klinis kan ya, punya kemampuan klinis yang tetap dalam penerapannya itu diintegrasikan dengan bukti terbaik ya yang berasal dari tadi yang valid, yang relevan, dan juga harus tetap memperhatikan nilai-nilai pasien dan harapan pasien. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum selesai kuliahnya, masih ada lagi, kita masih ada waktu, tapi saya ingin hentikan dulu supaya teman-teman bisa bertanya sebelum kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Silakan. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Bu. Perkenalkan saya Ana, Bu. Kalau saya bertanya tentang kuesioner sebuah penelitian, apakah diizinkan, Bu? Boleh apa?
Bagaimana pertanyaannya? Gini, jika kita meneliti itu punya kuesioner sudah baku gitu. Ternyata setelah kita analisis ada part yang ada bagian yang krusial yang harus kita tambahkan pada kuesioner itu. Apakah kuesioner tersebut bisa kita modifikasi atau tidak? Begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, gini, biasanya kalau kita menggunakan kuesioner yang digunakan oleh orang lain, kan tentu kita mesti ngelihat ya, apakah memang kuesioner ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kalau kita pengennya mengetahui suatu hal, apakah pengetahuan itu bisa diperoleh dengan memanfaatkan kuesioner tersebut? Kan tujuannya itu ya, setiap penggunaan kuesioner. Ya. Jadi kebetulan ya, saya ternyata ada kuesioner yang teman-teman cari mirip nih dengan kebutuhan kita. Ya kita boleh aja ambil kuesioner itu. Tapi karena kuesioner itu tadinya digunakan di populasi yang lain, tentunya kita harus memastikan bahwa memang kuesioner ini juga mengukur hal yang sama nih kalau diterapkan di subjek kita. Nah, itu ada langkah-langkah yang namanya adaptasi lintas budaya ya, cross cultural adaptation. Ya, kayak gitu. Jadi misalnya tadi kalau tadinya bahasa Inggris, sekarang kita mau masukkan jadi bahasa Indonesia, ya harus melalui cross cultural adaptation. Caranya gimana? Nanti dibaca sendiri karena bukan di saya yang harus ngajar. Tapi ada namanya cross cultural adaptation. Ketika dilakukan proses cross cultural adaptation itu ternyata ada bagian-bagian yang ternyata sesuai dengan kondisi populasi kita, ya bisa aja dirubah. Ya, tadi karena kan lagi-lagi tadi ternyata kuesioner yang kita pakai nggak 100% bisa mengukur hal yang kita inginkan. Jadi bisa kita, tapi tentu tadi harus ada langkah-langkah validasinya lagi kan, berarti ada langkah cross cultural adaptation dan ada langkah validasinya. Sepanjang itu dilalui dengan baik aja bisa. Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Saya sedikit ada terkendala dengan itu, jadi saya ingin mengungkapkan keterkendalaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Baik, saya Hengki dari KMK. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya mau bertanya mengenai tools yang kita pakai untuk critical appraisal. Jadi tadi di dalam materi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gunakan untuk tiap-tiap jenis atau tiap jenis penelitian. Nah, nanti yang kita mau pakai critical appraisal itu bisa merujuk ke pertanyaan-pertanyaan dalam materi itu, atau merujuk pada salah satu tools yang biasanya digunakan, misalkan dari GBI atau CASP atau dan lain-lain. Terus yang kedua, ini kebetulan kita juga ada sementara dapat tugas mengkritik jurnal, dan jujur saya masih belum begitu paham gambarannya secara teknis sistematika critical appraisalnya itu. Jadi yang mau saya tanyakan, di dalam penyusunan critical appraisal yang perlu kita lampirkan jurnal yang kita kritik itu, abstrak yang kita masukkan, ataukah poin-poin penting semuanya kita masukkan di dalam penyusunan critical appraisal itu, cuma abstraknya saja atau yang lain-lain juga perlu dimasukkan. Terus yang kedua, kan ada daftar pustaka ya dalam critical appraisal itu. Yang dimaksud daftar pustaka itu referensinya itu referensi asal dari jurnal yang kita kritik,
Ataukah ada tambahan referensi yang kita gunakan rujukan dalam mengkritik? Misalkan kita sampaikan, oh jurnal ini kelemahannya di sini. Terus kita merujuk kepada salah satu referensi mengatakan cross sectional harus begini, begini, begini. Apakah itu yang ditambahkan di daftar pustaka? Itu saja pertanyaannya. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hengkir. Pertanyaannya banyak, lumayan, tapi ya memang sangat relevan dengan kuliah hari ini. Yang pertama tools ya. Tools emang banyak. Tadi sudah disebut beberapa, ada GBI, ada namanya lagi dari Oxford ya, Oxford Center of Evidence-Based Medicine, ada dari Newcastle Ottawa Score Scale, ya banyak tools. Yang mana yang saya berikan tadi di sini juga berasal dari toolsnya dari kita belajarnya dari ini apa namanya dari Oxford ya. Teman-teman nanti bisa ke websitenya Center for EBM Oxford, bisa ambil toolsnya di sana. Nggak ada masalah sih, nggak yang mau dipakai yang mana. Gitu. Tapi harus sesuai dengan pertanyaannya tadi ya. Kalau untuk terapi, pertanyaannya toolsnya tentu harus pakai tools yang untuk terapi. Untuk prognosis kita pakai tools yang untuk isinya sih kurang lebih semua sama ya, yang antara GBI dengan yang Oxford, dengan yang Newcastle Ottawa, dengan yang McMaster. Kurang lebih sih isinya sama. Poin-poinnya hanya mungkin ada yang satu ada tambahan ini, yang satu ada tambahan ini. Tapi main poinnya sama. Bahkan ada yang dari Cochrane juga ada. Jadi any tools can do, yang penting nanti Bapak bisa menyebutkan saya ambil tools yang mana. Kemudian langkah-langkah ya. Habis ini kita akan latihan critical appraisal. Tapi saya bisa bilang bahwa langkah-langkah yang tentu pertama nggak cukup cuman abstrak. Karena kan kita ngambil informasinya nggak dari abstrak nanti. Ketika kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan baca full text-nya. Sehingga tentu ambil full text-nya, lampirkan full text-nya, dan ketika teman-teman nanti jawab. Yang pertanyaan nomor 1 tadi, randomization, apakah dilakukan randomisasi? Harus diambil dari statement pernyataan yang ada di paper itu, yang menyatakan bahwa ada randomisasi. Diambil pertanyaan itu. Jadi bisa bikin tabel lah, teman-teman bikin tabel yang kolom nomor sebelah kiri itu pertanyaan-pertanyaannya, yang kolom sebelahnya kita tulis ya atau tidak. Kalau kita bilang ya, alasannya harus ada buktinya nih di statement di paper itu. Gitu ya. Seperti itu sih. Terus reference tentu saja referensinya ya dari paper yang kita kritisi. Yang kedua adalah kritik lembar toolsnya diambil dari mana. Yang ketiga mungkin kalau diperlukan ya, kalau diperlukan sih, tapi nggak selalu perlu. Kalau tadi misalnya yang bilang bahwa sebenarnya sih nggak perlu ya kalau saya bilang, karena kan Anda hanya bilang ya apa enggak dan buktinya mana gitu ya. Jadi nggak perlu ada reference lain biasanya sih. Tapi kadang-kadang mungkin perlu ya. Misalnya gini, oh ada gini. Ada paper, ada publikasi penelitian yang dia mungkin dalam satu penelitian bikin 3 publikasi, misalnya gitu ya. Dan di publikasi pertama dia akan tulis yang paling lengkap semuanya. Di publikasi yang kedua dia akan bilang bahwa metode bisa dilihat, metodenya gini-gini, detailnya bisa dilihat di publikasi yang pertama. Nah, kalau Bapak misalnya ngambilnya di publikasi yang kedua apa ketiga, Bapak mungkin perlu lagi cari publikasi pertamanya untuk ngelihat detailnya. Itu bisa terjadi. Apakah sudah cukup jawabannya? Terima kasih banyak, sudah clear. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dulu ya dengan bagian berikutnya. Nanti setelah itu supaya masih ada waktu untuk tanya jawab lagi setelah ini. Terima kasih atas yang sudah pada yang sudah bertanya.
Oke, nah sekarang bagaimana nih kita latihan ya. Oke, ini contoh kasus ya. Seorang Anda mungkin karena saya cari contoh kasus yang relevan aja lah, nggak usah terlalu klinis. Jadi Anda punya kerabat, ini kan bentar lagi udah mau musim haji nih, tuh ya. Terus dia tanya gitu, saya perlu pakai karena naik haji itu kan penerbangan tergolongnya jarak jauh ya, lebih dari 6 jam itu jarak jauh. Dan katanya itu kalau terbang jarak jauh itu bisa berisiko menimbulkan penyumbatan pembuluh darah namanya deep vein thrombosis. Kemudian dia baca kalau supaya nggak terjadi deep vein thrombosis itu ada namanya stocking ya yang dia sifatnya itu kompresi, elastic compression stop. Dia nanya ke Anda, saya perlu beli itu nggak? Kalau kita nggak tahu jawabannya kan kita harus cari nih jawabannya, ya. Nah, jadi pertanyaan intinya dari kasus tadi kan adalah pertanyaan utamanya adalah pada orang yang akan menjalani penerbangan jarak jauh atau long haul, apakah penggunaan stocking kompresi itu bisa mencegah DVT. Namanya graduated compression stocking, soalnya dia seperti ini ya. Stockingnya itu kompresinya nggak sama. Yang paling kenceng yang bawah, makin ke atas makin kurang kompresinya. Makanya graduated compression stocking. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, Anda kemudian melakukan penelusuran literatur. Anda cari deh literatur. Nah, kemudian setelah Anda dapat literaturnya, kita kan perlu melakukan critical appraisal. Jadi jangan langsung percaya. Ya, kita perlu melakukan critical appraisal. Tadi kalau critical appraisal kita harus melihat ya, karena ini studi terapi, tentu yang terbaik adalah kita akan mencari jenis penelitian apa? Intervensi. Ya, desainnya apa? Eksperimen. RCT. RCT, Bu. Ya, RCT. randomized control trial ya. Jadi karena itu kita akan mencari studi yang randomized control trial. Yang lebih baik dari RCT apa? Systematic review mengenai efektivitas stocking graduating. Systematic review dari RCT, ya, paling baik ya. Jadi kita coba sekarang ini kita latihan dengan RCT dulu ya. Jadi RCT kita harus melihat pertanyaan-pertanyaan tadi kan, apakah representatif sampelnya, apakah ada random allocation, dan apakah hasil dari randomisasinya itu baik sehingga kedua kelompok itu sebanding. Apakah nanti kedua kelompok itu diperlakukan setara, dan apakah pengukurannya itu blinding, kalau yang diukur itu hal yang subjektif, perlu ada blinding, atau kalau nggak pakai blinding, apakah pengukurannya objektif. Ya, jadi ini semua untuk melihat masing-masing langkah-langkah ya, langkah-langkah penelitian itu sesuai dengan langkah-langkah penilaian validitas itu diterapkan untuk semua langkah penelitian dari mulai pertama kali milih peserta sampai menilai outcome. Ya. Yang pertama, apakah ya tadi pertanyaannya kan pakai Rainbow ya, dan representativeness, allocation, maintenance, measurement, blinded, objective. Ya. Representativeness, apakah tadi mau lihat si subjek penelitian ini mewakili populasi targetnya enggak? Ya. Terus alokasi bagaimana karena tadi RCT tentu alokasinya harus random ya, dan apakah kedua kelompok kalau dia dilakukan randomisasi, apakah kedua kelompok nanti hasilnya harusnya setara sebelum penelitian dimulai. Kemudian maintenance ya, untuk melihat apakah kita tetap mempertahankan randomisasi ini dengan cara kedua kelompok tuh harus diperlakukan setara ya, dan kemudian apakah outcomes-nya di semua peserta itu mendapat penilaian outcomes yang sama.
Dan nanti pengukurannya apakah blinding, kalau misalnya apakah blinding, siapa yang di blinding, kalau misalnya nggak di blinding, apakah pengukurannya objektif. Baru kita melihat nanti hasil ya dengan statistik dan seterusnya. Ya. Nah, tadi, jadi pertama kan mau melihat representativeness. Ya, bagaimana kita perlu melihat bagaimana cara dia memperoleh subjek penelitian. Ya, jadi kan kita tadi populasi targetnya siapa sih? Kalau pertanyaannya tadi kan teman-teman tahu nih pertanyaannya seperti ini. Siapa populasi targetnya? Orang yang mau naik haji. Orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Ya, jadi bukan naik hajinya ya, tapi yang mau dilihat kan ini penerbangan. Penerbangan ini. Ya, penerbangan jarak jauh. Beda bukan kalau jarak jauhnya naik kereta atau naik kapal Iya. beda lagi. Iya, Ini benar. penerbangan ya, orang-orang akan melakukan penerbangan jarak jauh. Nah, jadi kita melihat nih siapa nih yang menjadi subjek penelitian. Bagaimana? Apakah kalau cara merekrutnya? Jadi kita cara mendapatkan subjeknya gimana? Di sini dia harus mewakili tadi subjek populasi targetnya ya. Di sini dia katakan bahwa dia mendapatkan volunteer dari memasang iklan ya untuk bisa mengundang orang-orang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Ya, dengan kriteria inklusinya adalah usianya lebih dari 50 ya. Dia bilang penerbangan jarak jauh itu minimal 8 jam untuk ya. Jadi ini yang kita perlu lihat. Jadi ini kita anggap cukup mewakili lah secara orang-orang yang memang akan bepergian dengan melakukan penerbangan jarak jauh. Ya. Setelah itu yang kedua adalah allocation. Ya, di sini ada bahwa kalau namanya RCT harus dialokasi. Jadi maksudnya alokasi itu tadi kan, ini penelitian RCT ini kan satu kelompok mendapat intervensi, satu kelompok kontrol. Dalam hal ini karena intervensinya stalking, artinya satu kelompok dapat stalking, satu lagi nggak dapat. Nah, cara menentukan yang mana yang dapat stalking, yang mana yang nggak dapat, itu yang terbaik adalah dengan di random. Gitu ya. Karena tadi untuk memastikan bahwa semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Teman-teman harus membedakan antara random sampling dengan random random sampling dengan random allocation ya. Kalau random sampling kita ngomongin dia ngambil sampelnya random. Itu beda dengan yang ini. Ini kita ngomongnya random allocation. Ya, ini kita bicara tadi mengalokasikan intervensi. Nanti teman-teman jangan kecampur-campur mentang-mentang random gitu ntar terus ngomongin random sampling. Kalau random sampling beda ya, nanti harus baca lagi. Kita ngomongin random allocation. Tadi prinsipnya adalah semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi kelompok intervensi atau jadi kelompok kontrol. Nah, di sini dikatakan di papernya ya. Makanya tadi kalau Pak Hengki, moga-moga ya. Jadi di sini mau lihat pertanyaannya kan apakah dilakukan randomisasi. Jadi kita harus ambil kata-katanya nih dari paper itu yang mengatakan bahwa subjek di random. Dan kalau kayak gini kan mungkin di abstrak aja nggak cukup. Ya, dan di situ ditulis juga di mana mereka melakukan randomisasi dengan amplop. Jadi orang yang datang nanti disuruh ngambil amplop, isinya bisa intervensi atau kontrol. Kemudian, nah ini tadi ya, kalau cara kita jangan hanya percaya bahwa dilakukan randomisasi, tapi harus melihat caranya benar nggak nih cara randomisasinya, gitu ya. Oke, nah jadi tadi yang paling baik sebenarnya randomisasi itu dengan melakukan melalui pakai komputer ya. Jadi randomisasi dengan komputer itu yang paling baik. Yang pakai amplop ya agak meragukan karena bisa aja ngintip, misalnya kayak gini contohnya gitu. Jadi yang paling baik itu adalah yang dengan komputer. Nah, kalau
misalnya yang kayak gini, misalnya yang tanggal lahirnya ganjil itu dapat intervensi, yang tanggal lahirnya genap itu kelompok kontrol. Itu nggak random ya. Jadi jangan salah. Atau misalnya nanti semua yang datangnya di hari Senin, Rabu, Jumat itu kelompok intervensi, yang lahirnya yang datangnya Selasa, Kamis, Sabtu itu kontrol. Itu juga nggak random karena prinsipnya random itu kan tidak bisa ditebak. Kalau terus udah ada polanya, namanya nggak random. Ya. Jadi ini yang kalau yang kita hindari. Oke. Terus apakah kalau kita random, kita kan bagi jadi subjek menjadi 2 kelompok. Nah, kita katakan bahwa randomisasinya itu berhasil kalau kemudian kita lihatnya adalah kedua kelompok itu di awal intervensi, sebelum dapat intervensi itu udah terbagi menjadi kedua kelompok yang memiliki karakteristik yang mirip. Saya nggak bilang sama ya, tapi mirip. Karena kalau sama mungkin susah ya. Saya ini ya, kita lihat di kelompok yang dapat stalking dan yang tidak dapat stalking. Dia terbagi jadi 2 kelompok, masing-masing jumlah subjeknya sebesar seperti ini. Dilihat dari kriteria umurnya, dilihat dari proporsi subjeknya, proporsi jenis kelamin, ya, dan hal-hal lain, dilihat dari hal-hal yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tabel, biasanya ini tabel 1 ya, tabel 1 karakteristik. Ini kita bilang bahwa kedua kelompok itu mirip. Ya, kalau kita lihat hasilnya ini mirip apa enggak nih? Menurut teman-teman gimana? Ada komentar? Mirip, mirip. Mirip apa enggak? Cenderung mirip, Dok. Ya, ada beberapa ya. Ini kalau dari usia mirip, tapi mungkin lebih banyak perempuan di kelompok yang kayak stalking, ya. Tapi kita melihat, tapi tergantung sih. Kalau kita anggap bahwa faktor-faktor ini tidak berpengaruh terhadap kejadian apa namanya, kejadian DVT, ya mungkin ini nggak terlalu apa, misalnya kita walaupun ada perbedaan, ya bisa aja kita anggap cukup sama lah, ya, karena sebagian besar adalah masih sama. Ya. Nah, ini untuk melihat tadi apakah kedua kelompok, karena kan kalau ternyata ada perbedaan yang mencolok di salah satu hal, nantinya takutnya itu bisa mempengaruhi hasil. Ya, sehingga ini kita harus pastikan bahwa kedua kelompok itu sebanding. Ya, nah ini ternyata memang di kelompok stalking itu lebih banyak perempuan. Kemudian, nah ini tadi yang berikutnya ya, bagaimana menilai outcome-nya? Ya, harusnya nilai outcome-nya standar dong, semuanya harusnya sama. Jadi nggak yang namanya nggak boleh ada perbedaan perlakuan tuh adalah dalam penilaian dan dalam hal perlakuan ya. Jadi ya udah pasti beda, yang satu dapat stalking, satu enggak. Tapi yang selain dari itu, yang lain harus sama, gitulah. Jadi yang namanya perbedaan. Jadi selain dari intervensi yang diberikan, seharusnya perlakuan yang lain tuh harus sama. Mulai dari cara mengukur outcome-nya itu harus sama, ya. Dan cara, misalnya kalau yang lain, yang satu dapat edukasi, yang satu juga dapat, gitu. Saya seperti itu. Jadi yang beda benar-benar hanya apa yang sedang diteliti aja. Ya, jadi kedua kelompok ini harus diperlakukan setara. Saya yang satu nanti disuruh periksanya 3 kali, yang satu cuma 2 kali. Nah, itu bisa unequal treatment namanya. Ya. Oke, nah karena memang bisa ada pengaruhnya ya. Kalau kita tidak, jadi ada contoh penelitian yang lain ya, salah satu penelitian udah lama sih ya, mengenai pemberian vitamin E pada bayi prematur.
Jadi waktu itu bayi-bayi prematur kan kita tahu ya banyak yang mengalami kebutaan. Ya. Nah, salah satu penelitian itu berpikir bahwa mungkin kebutaan yang pada bayi prematur itu bisa dicegah dengan diberi vitamin E, gitu ya. Nah, jadi terus kemudian mereka melakukan penelitian itu. Jadi ada sebagian kelompok yang mendapat vitamin E, ada yang tidak. Dan hasilnya mereka menyimpulkan bahwa vitamin E itu bisa mencegah kebutaan pada lensa ya, pada lensa yang mengakibat ya, jadi yang kerusakan pada lensa mengakibat kebutaan pada bayi prematur. Tadi padahal ternyata setelah dianalisis lagi bukan vitamin E yang menjadi pencegah kebutaan, tapi karena dulu orang-orang juga belum tahu gitu ya, ketika ada bayi prematur mereka diberi oksigen 100%. Semua bayi prematur dulu diberi oksigen 100%. Ternyata yang bikin buta itu salah satunya adalah pemberian oksigen 100% ini, dan dengan dia diberi vitamin E kan oksigennya jadi harus dilepas, pasang lagi, lepas, pasang lagi gitu. Sehingga exposure-nya bayi ini ke oksigen jadi lebih berkurang. Sehingga mereka jadi lebih rendah angka kejadian butanya. Itu padahal bukan karena vitamin E-nya, tapi karena pada saat dia memberikan vitamin E, dia juga melepaskan oksigen yang ternyata ini yang menjadi sumber kebutaannya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita lihat ya. Hanya kenapa kita harus memastikan perlakuan yang lain itu harus setara. Ya, jadi diantaranya adalah ya perlakuannya ada standar, semuanya harus standar ya, atau kalau kita sama-sama beri obat, kalau kita pemberian obat yang satu juga harus diberi obat walaupun isinya placebo. Nah, ini juga mau lihat ada perlakuan yang berbeda nggak gitu ya. Nah, ini dia melihat dari ada obat-obatan yang digunakan nggak oleh kedua kelompok ini yang berbeda. Nah, ternyata kurang lebih semuanya masih sama. Kemudian untuk melakukan analisis ya. Jadi setelah itu juga kita harus lihat bahwa kalau prinsip dari penelitian RCT itu semua yang udah masuk di satu kelompok dia harus dari awal sampai akhir dianggap masuk kelompok itu. Jadi nanti analisisnya pun dia harus tetap dianalisis di kelompok yang sama. Namanya intention to treat analysis. Jadi misalnya gini, kita tadi kan subjeknya ada 115 di kelompok interven yang dapat stocking, 116 yang nggak dapat stocking. Nah, kemudian ketika misalnya nih, terus ada pasien, ada subjek yang tadinya dia dapat stocking, tapi terus tiba-tiba pada saat dia naik pesawat, dia lupa bawa stockingnya. Jadi dia akhirnya nggak pakai stocking. Nah, kalau kita pakai prinsip intention to treat analysis, tetap aja dia dihitungnya adalah di dalam kelompok yang mendapat stocking, walaupun dia nggak pakai. Ya, jadi itu yang standarnya seperti itu, yang terbaik. Ya, karena ini memang kita penelitian yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua juga bahwa harusnya nggak boleh, sebagian besar subjek penelitian itu harus tetap ngikut penelitian. Ya, jadi artinya yang drop out itu nggak boleh terlalu banyak. Dikatakan bahwa drop out yang masih bisa diterima atau loss to follow up yang masih bisa diterima itu adalah 20%. Ya, jadi kalau lebih dari 20% ini juga bisa mengganggu validitas. Di bawah 20% masih bisa diterima, masih nggak apa-apa. Kalau kurang dari 5% masih bagus banget. Ya. Tapi paling nggak batasnya nggak boleh lebih dari 20%. Ya. Nah, jadi seperti contohnya nih, nanti kita lihat ya. Dari 231 nih, kan ada 479 orang yang mungkin daftar nih, saya mau ikut dong gitu. Ternyata setelah diperiksa nggak cocok nih, 248 dikeluarin. Dan
yang masuk di randomisasi 231, 116 nggak dapat stocking, 115 dapat stocking. Dari yang dapat stocking, ternyata 15 orang itu nggak datang saat pemeriksaan. Ya, dan yang di sini 16 orang nggak datang saat pemeriksaan. Sehingga akhirnya tinggal 100. Nah, ini semua harus dilaporkan. Ya, dilaporkan, kita perlu lihat juga di dalam laporan penelitiannya. Setelah itu, nah tadi ya, kita lihat di stocking group yang drop out 15, yang di kelompok tanpa stocking yang drop out 16, nggak beda jauh. Ya, jadi dan ini masih di bawah 20% tadi kan, 15 dari 115 ya kan, 15% lah kira-kira, 15-17, nggak sampai 20% ini juga. Jadi nggak sampai 20% dan sebanding di kedua kelompok. Ya. Setelah itu tadi ya, apakah pengukurannya blinding atau tidak? Ya. Jadi di sini di dalam studi ini dikatakan semua dapat pemeriksaan USG, ultrasound, ya. Terus kemudian semuanya setelah dalam 48 jam habis kembali dari terbang, mereka diminta segera datang untuk diwawancara, mengisi kuesioner dan mendapat pemeriksaan USG, ya, ulangan untuk yang setelah terbang. Nah, jadi tadi dari sisi perlakuannya sudah standar, gitu ya. Terus kemudian blinding. Kita sering baca istilah double blind, triple blind, single blind gitu. Yang penting kita tahu nih siapa sih yang harus di blinding, gitu ya. Dalam suatu penelitian terlebih yang besar itu kan banyak pihak yang terlibat, mulai dari subjek, peneliti pun ada, peneliti yang memberikan obat, peneliti yang tim peneliti, analisis, yang melakukan analisis, yang melakukan pemeriksaan, yang ini semua masuk ke dalam tim peneliti. Jadi kalau yang namanya single blind itu biasanya yang di blinding cuman subjek. Nah, double blind bisa aja dari tim peneliti, tapi yang mana itu yang harus kita pastiin, ya. Karena kalau yang di blinding itu bukan yang benar juga percuma, ya. Jadi yang paling penting di blinding itu adalah terutama di tim peneliti itu mereka yang menilai outcome. Ya, jadi misalnya teman-teman bikin penelitian nih, teman-teman jadi peneliti. Terus misalnya mau menilai luka, penyembuhan luka. Misalnya pemberian apalah misalnya antibiotik gitu ya, untuk salep antibiotik untuk penyembuhan luka, atau misalnya teman-teman jadi jadi penelitian misalnya. Nah, supaya penelitiannya tadi lebih valid, orang yang menilai ini lukanya udah sembuh apa enggak, harusnya nggak tahu tadi subjeknya dapat treatment yang mana. Gitu. Jadi bisa aja misalnya teman-teman yang ngasih treatmentnya dokter gitu ya. Nah, harus cari orang lain lagi buat nanti menilai outcome. Terutama kalau outcome-nya itu nggak objektif. Ya, kalau outcome-nya objektif sih seringkali nggak blinding nggak apa-apa, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau outcome-nya objektif, itu blinding itu perlu harus ya. Nah, jadi kita harus lihat di dalam papernya siapa yang di blinding dan bagaimana blinding itu dilakukan. Ya, nah ini contohnya di sini ya. Jadi jangan percaya aja dia bilang di sini misalnya double blind dan sebagainya gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa pada saat penelitian berakhir kan semua udah nggak pakai stocking lagi, tapi ada juga yang masih pakai stocking. Terus mereka diperiksa USG kan, ya, dan yang melakukan USG adalah orang yang tidak
tahu subjek ini ada di kelompok yang mana. Ya, jadi ini blinding ya, consider blinding juga. Jadi mungkin aja kan subjeknya kan dia tahu ya dia pakai stalking dan tidak. Jadi mungkin subjeknya nggak di blinding. Atau bisa juga kalau mau lebih bagus lagi dia dikasih stalking tapi yang satu stalking biasa, satu stalking compression bisa. Tapi karena ini dianggap tapi yang paling penting di blinding tadi adalah mereka yang menilai outcome. Ya. Nah, kenapa blinding itu penting ya? Karena memang seperti ini kita lihat ya, ada namanya placebo effect. Ya. Ada yang tahu nggak namanya apa itu placebo effect? Silakan. Izin Bu, boleh Ya, memberikan silakan. maksudnya placebo effect di sini adalah pada kelompok kontrol diberikan treatment tetapi beda perlakuan dengan kontrol dengan kelompok intervensi. Nah, ada pendapat yang lain? Kelompok Placebo kontrol merasakan efek yang sama dengan kelompok intervensi, mungkin begitu, Prof. Ya, jadi placebo effect itu, nah ini saya akan memberitahu ya, tapi mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini sekarang kalau membaca hasil penelitian ini, apa kesimpulan kita? Oke. Kalau baca grafik ini, kira-kira kesimpulan kita apa ya? Kelompok kontrol mendapatkan skor gatal yang lebih tinggi daripada yang mendapatkan terapi ya, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Ya, kalau lihat studi ini, kita ngelihat bahwa yang mendapat terapi skor gatalnya lebih rendah daripada yang tidak mendapat terapi. Ya. Nah, karena yang tidak dapat terapi nggak dapat apa-apa nih. Nah, ternyata gitu ya. Di sini kita lihat mereka yang dapat placebo pun, ya, jadi dia dapat salep, misalnya dapat obat, gitu, tapi nggak ada isinya. Ternyata skor gatalnya juga nggak beda nih dengan yang dapat obat. Jadi kesimpulannya adalah karena orang-orang ini ngerasa dapat obat, kan di placebo kan dikasih ya, dikasih obat gitu ya. Dia pun merasa lebih baik. Jadi namanya placebo effect. Jadi orangnya tuh karena ngerasa dia dapat sesuatu padahal nggak ada isinya pun itu bisa ada dampaknya. Nah, ini kenapa penting terutama karena kan ini gatal ya. Kalau gatal itu kan subjektif. Ketika dia merasa, duh kok aku nggak dikasih apa-apa ya, wah gatalnya nggak sembuh-sembuh gitu, atau batuk atau apalah gitu yang subjektif. Kalau begitu ngerasa dikasih obat aja atau nyeri misalnya, itu bisa ada placebo effect. Ya, tapi kalau ternyata kita pikir ini nggak mungkin efeknya nih nggak subjektif sih, cukup objektif gitu ya. Misalnya ya penyempitan pembuluh darah gitu ya atau apapun gitu ya. Itu kan nggak mungkin dipengaruhi kalau pasiennya tahu dia dapat obat apa enggak kan gitu. Nah, itu kita mungkin nggak perlu blinding nggak apa-apa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang chance ya, bahwa yang namanya p-value itu adalah seberapa besar sih hasil yang kita amati itu terjadi karena chance atau karena kesempatan atau karena peluang. Jadi kalau nilai P-nya kurang dari 0,5 artinya kemungkinan hasil yang kita amati ini terjadi karena peluang itu sangat kecil. Kesepakatan para ahli adalah 5%. Kurang dari 5% berarti sangat kecil. Itu yang kita bisa bilang bermakna. Maka bermakna itu hanya itu, jangan mikir yang lain-lain. Ya. Sementara kemudian kita juga perlu lihat
confidence intervalnya. Jadi kalau kita melakukan penelitian kan kita dapat angka nih, tapi angka itu kan sebenarnya angka yang kita amati pada kelompok subjek yang kita teliti. Nah, hasil penelitian juga biasanya melakukan estimasi gitu ya, berapa kemungkinan angka yang diamati pada populasi. Itu yang kita sebut sebagai confidence interval. Jadi biasanya kan confidence interval itu paling sering 95% ya. Jadi kalau kita misalnya dapat tadi ya, relative risk-nya 1,8 dan kemudian ada confidence 95%, confidence interval 95%-nya adalah 1,2 sampai 2,3 misalnya. Ya. Jadi itu adalah estimasi kita nilai di populasi itu rentangnya sekian sampai sekian. Itu confidence interval. Ya, dan biasanya nilai estimasi dari penelitian ya ada di dalam rentang tersebut. Nah, ini kita lihat ya tadi hasil dari penelitian ini di kelompok stalking yang mengalami DVT 0 setelah pakai stalking. Sementara yang nggak pakai stalking ada 12% yang mengalami DVT. Sehingga kita melihat perbedaan risikonya adalah 12% kurang 0 jadi 12%. Dan ini nilai P-nya 0,001. Ya, jadi artinya terdapat perbedaan risiko 12% dan kemungkinan hasil ini terjadi karena peluang itu sangat kecil, 1 dari 1000. Sehingga kita bilang ini statistically significant. Kita harus lihat juga perbedaan risiko 12% ini besar atau kecil. Ya, kalau tadinya 12%, sekarang nggak ada sama sekali yang DVT, ya kita anggap tentu ini penting ya. Nah, kemudian tapi kita perlu lihat juga berapa confidence intervalnya. Di sini confidence intervalnya 0,058 sampai 0,2. Jadi di penelitian ini nilai perbedaan risikonya 12%. Tapi di populasi rentangnya berkisar antara 5,8% sampai 20%. Jadi bisa aja di populasi kita, di populasi ada yang mungkin penurunan risikonya hanya 5% atau 5,8%, tapi ada juga yang bisa sampai 20%. Ya, nah ini yang perlu kita lihat bahwa ini rentangnya cukup besar. Kalau rentang tuh kan kita lihat sempit atau lebar. Kalau sempit berarti cukup baik presisinya. Kalau lebar presisinya ya kurang baik. Ya, kalau misalnya kita lihat ini di penelitian ini penurunan risikonya 12%, tapi rentangnya antara 5,8% sampai 20%. Itu artinya rentangnya cukup lebar ya, karena bisa aja nanti ada populasi yang mungkin nilai penurunannya hanya 5,8%, tapi di satu pihak ada populasi yang penurunannya bisa sampai 20%. Itu rentang yang cukup lebar. Sehingga kita bilang mungkin hasilnya sih important, tapi presisinya mungkin kurang baik. Dan nah, kemudian itu kan baru satu penelitian ya. Ternyata sekarang udah banyak nih penelitian tentang tadi ya, kita mau lihat misalnya ini satu penelitian hasilnya gini, kalau misalnya penelitian yang lain nggak gimana. Nah, ternyata udah ada nih namanya systematic review-nya. Ya, dan di situ dia menggunakan 10 RCT ya, di mana total subjeknya sekitar 2.800-an. Ya. Di situ dikatakan bahwa ternyata stalking itu mengurangi risiko 10%. Ya, kalau tadi kan 12% ini 10% dengan confidence interval antara 4 sampai 25%, dan ini bermakna. Ya. Jadi ternyata setelah dilakukan systematic review pun masih konsisten hasilnya. Ya. Ini kalau ada systematic review-nya, seringkali nggak semuanya ada sih. Nah, kita bisa lihat di sini dari hasil. Nanti cara baca ini saya akan terangin ya di kuliah yang berikutnya. Ini saya cuma mau jelasin. Ternyata semua penelitian itu menunjukkan bahwa stalking lebih baik. Ya. Oke,
Baik, ini saya kira akhir dari penjelasan saya. Silakan bila ada yang masih ingin bertanya. Izin Prof. Indah, Ya, silakan. ya izin bertanya pertama tentang critical appraisal itu kan baiknya kita mereview tidak hanya dari satu reviewer, melainkan ada reviewer kedua seperti itu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, misalkan dari reviewer satu ya, kemudian yang kedua no, itu seperti apa menemukan titik temunya, Prof? Kemudian yang kedua, untuk menentukan keputusan apakah artikel yang kita kritik itu kita include atau exclude, itu seberapa banyak pertanyaan yang mesti dijawab yes, Prof. Kemudian satu lagi, Prof, tentang hierarki evidence tadi. Untuk desain kuasi eksperimen itu letaknya di mana ya, Prof? Itu saja, Prof. Terima kasih. Baik. Ya, makasih atas pertanyaannya, Bu Eva. Ya, ini kapan kita perlu 2 reviewer aja dulu pertama. Kapan perlu kalau kita mau bikin systematic review? Kalau Anda di tempat praktek, saya di rumah sakit, Anda mau menerapkan hasil penelitian, kan kita nggak perlu 2 reviewer ya. Ya Anda sendiri yang bikin, Anda sendiri yang baca, Anda sendiri yang press. Ya apa pendapat Anda, itulah yang kita akan ambil. Tapi kalau dalam rangka membuat systematic review, baru kita perlu sebaiknya dilakukan oleh 2 reviewer. Kalau ada perbedaan pendapat, bisa macam-macam. Bisa didiskusikan, dibaca lagi nih, sama-sama baca deh. Pendapat kamu, kenapa kamu bilang iya, kenapa yang satu bilang tidak? Alasannya apa? Cari reference-nya. Jadi bisa didiskusikan seperti itu. Atau ya cari pendapat ketiga. Bisa seperti itu. Ya, jadi cara-caranya ya bisa. Ya pokoknya cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat lah, jangan sampai berantem aja gitu. Tapi tentu kalau nggak yakin ya bisa tanya pendapat yang lebih ahli gitu. Tapi kalau nggak ada orang yang lebih ahli ya sama-sama baca buku artinya gitu kan, sama-sama baca buku sampai apa namanya bisa ada kesepakatan. Artinya untuk bisa berapa banyak yang bisa di-include dan exclude nggak pernah ada angkanya yang persis karena apa? Karena memang yang jadi memang validitas itu kan nggak mutlak ya gitu. Tapi kita dia sifatnya relatif. Ketika kita ada 2 bukti, yang satu lebih baik dari yang lain, tentu kita akan lebih percaya ke yang lebih baik gitu ya. Dan ketika misalnya Anda boleh aja netapin skor masing-masing berapa gitu, tapi kalau ada tools ya, ada tools yang memang pakai scoring. Tapi juga dia nggak bilang bahwa yang baik itu kalau skornya lebih dari berapa tuh nggak ada juga. Tuh ya, jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa kalau misalnya banyak yang skornya mungkin nilainya kurang baik ya kita bilangnya bahwa memang bukti-bukti yang kita temukan ini masih lemah gitu. Atau kita juga bisa misalnya membuat kesepakatan skor sendiri. Nggak pernah ada, saya nggak sampai sekarang belum nemu sih bahwa ada yang bilang strict gitu, bilang harus sekian, itu nggak ada. Itu masing-masing peneliti yang menentukan sendiri. Masih ada lagi yang belum dijawab? Tentang kuasi eksperimen. Oh iya, kuasi eksperimen, betul. Prinsipnya gini sih, studi yang paling baik itu dia kalau ada pembandingnya. Itu yang lebih baik ya. Jadi kuasi eksperimen tempatnya di mana? Kita mesti tahu bahwa kita kapan sih menerapkan berbasis bukti ini. Jadi pendekatan berbasis bukti ini diterapkan ketika kita sudah ada di situasi di mana ya memang di tempat praktek. Ketika kita di tempat praktek, kita itu memang perlu jadi gini, harus harus menggunakan sudut pandang yang berbeda dari ketika kita jadi ketika kita mau menggunakan evidence, sudut pandang kita adalah sudut pandang user, sudut pandang pengguna.
Sementara sebagai peneliti, sudut pandang kita adalah sudut pandang produsen gitu ya, yang menghasilkan. Jadi ini kan ini semuanya kan dalam rangka translasi pengetahuan, ya, penerapan ilmu pengetahuan. Kalau kita menjadi peneliti, kita adalah penghasil pengetahuan, artinya knowledge producer. Kalau kita mau menerapkannya di tempat praktek, kita adalah pengguna. Kita bisa aja punya peran yang sama. Kita peneliti juga, kayak saya peneliti juga, saya pengguna juga. Tapi dalam hal ini nih, untuk membaca satu literatur ini, kita dalam hal apa? Kita sebagai pengguna atau sebagai penghasil gitu ya, penyusun. Kalau kita sebagai pengguna kan prinsip kita adalah mau memilih yang terbaik. Kayak Anda misalnya, kalau Anda mau beli komputer lah atau mau beli HP lah misalnya, kita kan akan melihat yang mana nih yang paling baik untuk saya. Nggak peduli kan si produsennya, ya produsen bukan nggak peduli, produsen boleh bilang apa aja, oh yang terbaik ini karena ada ini gitu. Tapi kita punya kriteria sendiri untuk menentukan yang terbaik bagi saya. Jadi penelitian kuasi eksperimen itu bukan nggak ada gunanya, tempatnya berbeda. Tempatnya itu adalah dalam hierarki ketika kita menerapkan langkah-langkah penelitian gitu ya. Dalam langkah-langkah penelitian ada tempatnya kuasi eksperimen, tapi dalam langkah-langkah pemanfaatan penelitian, kuasi eksperimen itu bukan yang paling baik tempatnya. Gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan ke pasien kita, ya kita nggak ambil dari kuasi eksperimen. Tapi ketika teman-teman mau meneliti dan misalnya ternyata mau nyoba dulu nih efek dari intervensi saya nih, gitu. Baru mau mempelajari efek intervensinya, ada nggak perubahan? Kita bisa aja pakai kuasi eksperimen. Gitu. Jadi harap dibedakan posisi kita. Ya, ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lainnya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira saya bisa akhiri temuan hari ini. Kita masih ketemu lagi satu lagi ya, kalau nggak salah jadwalnya hari Rabu. Ya, terus untuk bisa membahas lebih detail mengenai systematic review. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Indah atas materi yang disampaikan, sangat berguna sekali nih